إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رب العالمين يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayyuhal hadirun jamaah salat Jumat jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Masih teringat hari Jumat ya, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala karena semata-mata karena nikmat Allah untuk kesekian kalinya Allah mudahkan hati kita langkah kaki kita, jasad kita untuk melangkah, untuk mendatangi majelis ilmu. Yakinlah dan percayalah bahwasanya ini murni nikmat, ini murni Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki insyaallah kepada kita kebaikan. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, Allah akan fakihkan dia di dalam urusan agama. Dan ini adalah salah satu fase untuk mencapai tingkatan fakih di dalam beragama, yaitu belajar. Meskipun kadang kita berpuluh-puluh tahun mungkin merasa tidak fakih-fakih, tapi tidak apa-apa, tetap belajar terus ya. Kenapa? Kalau bertahun-tahun saja tidak fakih, apalagi kemudian tidak belajar sama sekali, maka itu alamat bahwasanya kebalikannya ya. Barang siapa yang Allah kehendaki keburukan bagi dirinya, Allah akan buat dia bodoh. Ikhwatal iman, saudara-saudariku seiman rahimani wa rahimakumullah. Kita masih membahas kitab Syarah Masail Jahiliyah oleh Syekh Fauzan hafizallahu taala, dan kita sudah sampai ke pembahasan yang ke-16. Sudah selesai kita bahas kemarin, tapi sekilas kita singgung lagi bahwa saya di antara perangai jahiliyah yang ke-16 yaitu bahwasanya di antara pemikiran atau sikap jahiliyah, mereka berpaling dari kitab Allah, berpaling dari petunjuk Allah ataupun Rasulnya kepada perbuatan-perbuatan sia-sia, atau dia memilih jalur lain. Ketika sudah Allah dan Rasulnya tunjukkan, dia memilih pilihan lain. Itu termasuk sikap orang-orang jahiliyah, yaitu mereka tidak terima
atau tidak puas dengan apa yang sudah digariskan oleh Allah, yang sudah ditentukan oleh syariat. Nah, ini penyakit jahiliyah. Apakah harus kemudian 100% berpaling dari ajaran baru dikatakan jahiliyah? Tidak. Ada 1-2 saja aturan syariat yang kita tidak puas dengannya, kemudian kita memilih pilihan lain, maka itu sudah masuk kategori jahiliyah, atau kita terjangkiti sikap jahiliyah. Sebagaimana kemarin disebutkan, satu saja syariat, satu saja kita tidak akui, kita tidak terima, kita benci, maka itu mengantarkan pelakunya kepada kekufuran. Karena kenapa milih-milih di dalam syariat? Karena pembuat syariat itu sudah membuat syariat ini dengan sangat sempurna, tidak ada celah di dalamnya. Kemudian kita merasa tidak puas dengan salah satu saja mungkin dari syariat tersebut, maka itu sebuah penentangan terhadap sang pemilik syariat, itu Allah Azza wa Jalla, yang dia sudah mengetahui aturan terbaik bagi makhluknya. Kemudian kita dengan akal kita yang pendek, yang qasir, yang kurang, kemudian kita menentang syariat, tidak menerima syariat tersebut. Nah, ini poin yang ke-16 dari pembahasan masail jahiliyah. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang ke-17. Di antara sikap jahiliyah yaitu nisbatuhumul batila ilal anbiya, yaitu mereka menisbahkan perbuatan-perbuatan yang haram, batil kepada para nabi. Apakah ada orang seperti itu? Ada. Di zaman kita pun ada. Pernah ya, kami pribadi jumpai. Jadi mereka menisbahkan perbuatan yang haram, jelas-jelas haram, itu dinisbahkan kepada perbuatan orang-orang soleh atau nabi. Nanti mungkin di antara kita pun juga akan teringat itu, kisah itu terjadi di negara kita. Kalau bahasanya itu konyol dan sangat konyol gitu. Baik. Beliau membawakan sebuah ayat. Sebelumnya beliau mengatakan, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, nisbatuhu batilihim ilal anbiya, mereka menyandarkan perbuatan batil mereka kepada para nabi. Kaqaulihi, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala membantah pernyataan mereka, wa ma kafara Sulaiman, dalam surat Al-Baqarah. Ini Allah Subhanahu wa taala terlurungkan salah satunya untuk membantah orang-orang Yahudi yang menisbahkan sihir, amalan kufur kepada Nabi Sulaiman. Nah, terjadi. Penjelasannya itu bagaimana? Kita nanti akan tahu bahwasanya di setiap perbuatan tercela yang berkedok agama itu ada saja dalih ataupun celah mereka mencari-cari perbuatan orang-orang soleh atau perbuatan nabi, kemudian mereka nisbatkan amaliyah mereka kepada perbuatan tersebut. Padahal itu tafsir dari diri mereka sendiri, bukan dari para ulama. Seperti hanya jimat, ada saja orang mengatakan jimat itu sunnah, jimat itu ada salafnya, ada. Jadi kalau kita membahas kitab-kitab rod bantahan, kitab-kitab subhat-subhat itu, masya Allah. Makanya torekoh atau tahapan di dalam belajar salah satunya itu adalah menanamkan dulu, tasfiyah, bersihkan dulu, tarbiyah, kemudian ditanamkan akidah yang benar, yang lurus, beserta dalilnya. Kemudian kalau udah kuat, baru diajari faham-faham yang menyimpang atau faham-faham yang bertentangan dengan akidah kita, kemudian bantahannya, jangan dibalik. Disebutkan firqah-firqah dulu yang banyak, pemikirannya dulu, dalil-dalil mereka, wah tambah antum
ikut ke mereka. Oh, ternyata Mu'tazilah punya dalil. Oh, ternyata Asy'ariyah punya dalil. Ya. Kenapa mereka punya pengikut banyak? Ya karena mereka punya dalil. Mereka yakin dengan apa yang mereka yakin. Tapi jangan coba-coba, ya. Jangan coba-coba main-main di situ. Maka belajarlah sesuai dengan tahapannya. Kalau tidak kuat, maka akan berpindah kepada pemahaman tersebut. Kita lanjutkan perkataan Syekh. Wa qaulhi, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan." Ini juga pembelaan Allah Subhanahu wa taala terhadap nabinya Ibrahim, yang orang-orang Yahudi serta orang-orang Nasrani itu berebut Ibrahimisme ibaratnya. Kamilah yang paling dekat dengan Ibrahim. Kamilah yang paling berhak terhadap Ibrahim. Orang Yahudi mengatakan demikian dan orang Nasrani juga mengatakan demikian. Dan Allah Subhanahu wa taala membela nabinya. Maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan. Maka bukanlah Ibrahim. Ya, Ibrahim itu Yahudi wala Nasrani. Bukan Yahudi juga bukan Nasrani. Nah, ini dalil yang Syekh bawakan di dalam poin yang ke-16 ini, bahwasanya termasuk sikap atau perangai jahiliyah adalah menisbahkan sebagian amalan batil itu kepada para nabi atau orang soleh. Penjelasannya bagaimana? Kita baca. Asy-Syarhu, penjelasan dari Syekh Al-Fauzan, Syekh Saleh bin Fauzan hafizallahu ta'ala. Semoga Allah menjaga beliau. Min manahijil jahiliyah, di antara manhaj. Jadi orang jahiliyah itu punya manhaj juga, ya. Jangan dikatakan manhaj itu punya kita saja. Mereka punya manhaj juga, tapi manhaj yang batil. Min manahijil jahiliyah, di antara manhaj jahiliyah, annahum yansibuna ma hum alaihi minal kufri wad dhalali ilal anbiya. Mereka menisbahkan kekufuran serta kesesatan mereka kepada para nabi. Ya, tidak punya apa, kalau orang Jawa tidak duwe-dugo. Sudah perbuatan batil disandarkan kepada para nabi. Kama nasabatil yahudu as-sihra ila Sulaiman. Sebagaimana orang-orang Yahudi itu menisbahkan perbuatan sihir itu kepada Nabi Sulaiman. Ya, silakan dibaca di surah Al-Baqarah itu. Ya. Faqalu, mereka mengatakan, as-sihru min amali Sulaiman. Sihir itu salafnya Sulaiman. Jadi kalau belajar sihir ada salafnya, ada siapa? Sulaiman. Jadi tercela, oh enggak, itu orang Yahudi. Ya. Wa huwa alladhi kana yusaytiru bihi 'alal jinni wasyayatin. Dialah Sulaiman yang bisa menundukkan dan menguasai jin serta syaitan. Ini dalih. Kisah ini benar nggak? Sulaiman bisa sihir itu? Atau Sulaiman punya perewangan? Oh, Sulaiman perewangan. Kita kalau punya perewangan syirik. Nabi Sulaiman tuh perewangannya banyak. Iya Pak ya. Nabi Sulaiman tuh punya perewangan. Jin. Nah, hak gitu. Kita yakini itu. Iya. Nah, tapi ntar dulu pemahamannya bagaimana? Jangan dipahami, boleh berarti ngingu tuyul. Enggak boleh. Nah, itu Sulaiman bangun istananya, pekerjanya itu dari jin. Sebentar dulu, nanti dijelaskan. Nah, inilah yang saya sebutkan, ada saja celah bagi orang-orang untuk berbuat sesat dan menisbatkan perbuatan tersebut ada salafnya atau ada pendahulunya. Nah, dan saya mengatakan, wa ma'alimu, tidakkah mereka mengetahui, siapa orang-orang Yahudi itu, anna syayatina min khalqillah, bahwasanya setan itu termasuk makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yusakhiruhum subhanahu kaifa yasha. Allah berhak untuk memperlakukan setan-setan itu atau jin-jin itu sekehendak Allah. Wa qad sakharahum li nabiyhi Sulaiman alaihi salatu wassalam.
Dan saat itu memang Allah Subhanahu wa taala sedang menundukkan para syaitan, para jin untuk nabinya Sulaiman alaihissalam. Bukan Nabi Sulaiman yang undang mereka, minta perewangan mereka, tidak. Tapi itu sebagai bentuk pemuliaan Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya. Dan itu sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dari banyak nabinya yang saya ketahui, sejauh yang saya ketahui, hanya Nabi Sulaiman saja yang diberi keistimewaan ditolong dengan jin. Nabi kita Muhammad SAW juga bisa berdiskusi dengan jin, tapi tidak sampai ditolong oleh jin, tidak sampai memperkerjakan jin. Ini kekhususan Nabi Sulaiman alaihissalam. Jangan dijadikan dalih, oh itu boleh, tuh ada salafnya Nabi lagi. Ya. Kemudian dihiasi dengan bahasa-bahasa khodam. Oh ini khodamnya. Khodam itu pembantu, artinya khodim. Pernah dengar kan bahasa itu? Ini ada khodamnya Pak. Ada khodam itu artinya pembantu, perewang, perewangan kalau bahasa Jawanya. Nah, ini harus dipahami bahwasanya jin itu makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi terserah Allah. Mau dibuat seperti apa, mau diberlakukan seperti apa, itu terserah Allah. Dan saat itu Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan Nabi Sulaiman dengan bala tentaranya yaitu jin. Dan apakah saat itu kemudian akhirnya menjadi sebuah ajaran bahwasanya bergaul kemudian memperkerjakan jin itu sebuah ibadah? Tidak kami jumpai keterangan seperti itu. Itu kekhususan, ya. Itu fadilah dari Allah Subhanahu wa taala untuk nabinya Sulaiman. Kemudian saya mengatakan fahaula'il yahud nasabu sihra ila Sulaiman. Tapi orang Yahudi tidak memahami hal ini dan justru mereka menisbatkan bahwasanya sihir itu dari Sulaiman. Apa maksud mereka dengan perbuatan tersebut? Min ajli ayyarujuhu indan nas. Ya, tujuannya adalah supaya manusia itu mempelajari sihir atau mengajak manusia kepada ajaran sihir. Bahwasanya ini perbuatan benar. Ini bukan syirik. Termasuk yang saya sebut jimat. Saya pernah membaca artikel subhat intinya. Jadi mereka yang membolehkan jin, jimat, raja, dan yang lain sebagainya, dari sabuk dan sebagainya. Kebetulan saya baca artikelnya itu, tapi di artikel bantahannya, bukan artikel yang memang 100% di situ tidak ada bantahan, ada bantahannya. Tentang mereka yang membolehkan jimat, salah satu yang saya ingat, mereka berdalil dengan perilakunya Khalid bin Walid yang meletakkan salah satu atau beberapa lembar atau beberapa helai rambut Rasulullah SAW di peci perangnya. Nah, bagi orang-orang yang memiliki penyimpangan, yang memiliki keinginan yang aneh-aneh, nah itu jadi celah. Oh itu boleh. Bukankah ayatnya laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah? Itu perbuatan itu didiamkan oleh Rasulullah di zaman Nabi Muhammad SAW. Ada para sahabat juga. Berarti boleh. Inilah yang kami sebutkan. Ada beberapa celah, tapi ingat kita harus mengembalikan pemahaman ini kepada pemahaman yang benar, pemahaman para a'imah, pemahaman para salaf. Apakah perbuatan Khalid bin Walid ini kemudian diikuti para sahabat yang lainnya? Tidak. Dan apakah Khalid juga mengajarkan ajaran ini? Tidak. Itu khusus Nabi Muhammad SAW. Ditabaruki airnya, habis wudhu, air bekas wudhunya itu diperebutkan. Itu hanya berlaku untuk Nabi Muhammad SAW.
Tapi bagi mereka para pecinta tabarruk, maka itu berlaku. Bahkan sebagian pendapat imam, saya katakan sebagian pendapat imam, mereka mengkiaskan. Jadi ini bukan kekhususan Nabi. Intinya kalau orang solih bisa ditabaruki. Nah ini yang bahaya. Meskipun mereka memberi catatan, tidak boleh sampai meyakini bahwasanya dengan perbuatan tersebut akan mendatangkan cinta Allah dan sebagainya. Ada batasannya. Tapi kalau pendapat-pendapat seperti ini kemudian dimasyhurkan, dikuatkan, disebarkan, maka pintu kesyirikan itu akan semakin terbuka lebar. Oleh karena itu, hati yang lemah seperti ini, kita tahu sendiri kisahnya Nabi Musa. Umatnya minta dibuatkan Tuhan, bayangkan. Masih ada nabinya ini. Sahabat juga minta. Ij'alana zata anwatin kama lahum zatu anwat. Bayangkan. Jadi memang jiwa manusia itu rapuh dia. Sehingga kalau dibuka pintu-pintu kesyirikan, Masya Allah, akan sangat dengan mudah jiwa itu akan mengikuti. Kenapa? Meskipun di situ ada naluri manusia itu mencari Tuhan. Dan kecondongan hati itu inginnya itu yakin itu ya dengan melihat. Ya. Orang itu kalau nggak lihat tuh kok ya nggak mantap, nggak serp. Nah kita dipaksa beriman, bukan dipaksa ya. Kita diperintahkan beriman, mengimani zat yang tidak pernah kita lihat. Dan pasti setiap hati kita tuh pengen yang kita imani itu bisa kita lihat. Dan itu juga terjadi kepada Nabi siapa? Musa. Terjadi kepada Nabi Ibrahim. Bayangkan. Nah, kalau pintu-pintu seperti itu dibuka, maka akan sangat berbahaya. Nah, orang Yahudi mengatakan bahwa Nabi Sulaiman itu mengajarkan sihir, tujuannya ya tadi itu, ya, supaya manusia itu mempelajari sihir tersebut. Wa yaqulu, dan mereka mengatakan hadza min amalil anbiya, ini termasuk amaliyah para nabi. Nah ini pemikiran, cara berpikir orang-orang jahiliyah. Dan saya melanjutkan wa kadzalikal yahudu wan nasara. Wa kadzalikal yahuda wan nasara yansibuna kufrahum ila Ibrahim alaihi salatu wasalam. Demikian pula orang Yahudi dan Nasrani, mereka menisbatkan kekufuran mereka kepada Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, imamil hunafa wa abil anbiya. Yang kita ketahui bahwasanya Nabi Ibrahim itu adalah imamnya orang-orang yang hanif, imamnya orang-orang yang lurus, dan juga bapaknya para nabi. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani ini berebut, kami yang paling dekat, kami yang paling berhak kepada Nabi Ibrahim. Makanya kalau antum perhatikan orang-orang Nasrani itu ada yang namanya Abraham, ya. Nah, orang Yahudi juga ada, yaitu ya, nah, Sulaiman, ya, ada yang bahasanya mereka apa? Solomon atau apa ya? Ya. Daud jadi David. Jadi mereka mengakui nabi-nabi itu, dan termasuk yang dipakai nama-nama mereka adalah Nabi Ibrahim. Ya, mereka berebut bahwasanya orang Nasrani mengatakan dulu Ibrahim itu orang Nasrani. Ya, orang Yahudi juga sama. Enggak, Ibrahim itu orang Yahudi. Nah, dan mereka mengatakan bahwasanya mereka di atas milahnya siapa? Ibrahim. Orang Nasrani mengatakan bahwasanya kami itu mengikuti milah Ibrahim. Yahudi juga mengatakan kami mengikuti milah Ibrahim. Mereka menisbatkan dirinya kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Padahal Nabi Ibrahim itu dijuluki oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Abu Tauhid. Ya. Bapaknya orang yang bertauhid. Al-Khalil, Abu Tauhid itu. Iya, itu gelar untuk Nabiullah Ibrahim. Al-Khalil, Al-Khalilullah. Abu Tauhid, bapaknya
orang-orang yang bertauhid. Kalau di sini disebutkan Imamul Hunafa wa Abil Anbiya. Memang ya, hampir seluruh nabi, semua nabi itu dari keturunan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Yansibuna ilaihi ma hum alaihi minal kufri. Ya, mereka berlomba-lomba menisbatkan agamanya kepada Nabiullah Ibrahim. Nah, jadi mereka sama-sama ngefans. Dan kita juga diperintahkan untuk menisbatkan diri kepada Nabiullah Ibrahim. Kita diperintahkan untuk mengikuti beliau. Silakan dibaca surah An-Nisa ayat 125. Di situ Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengikuti Nabiullah Ibrahim. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila. Nah, silakan dibaca sendiri artinya 125. Jadi kita diperintahkan mengikuti jalannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Walihada raddallahu alaihim. Allah Subhanahu wa taala membersihkan nabinya dari tuduhan atau nisbah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 67, "Ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan, walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin." Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan pula Nasrani. Tetapi Nabiullah Ibrahim adalah orang yang hanif, yang lurus, musliman, orang yang taslim, berserah diri, wa ma kana minal musyrikin, dan dia bukan termasuk orang-orang musyrikin seperti kalian Yahudi dan Nasrani. Nah ini menisbatkan kebatilan kepada Nabiullah Ibrahim. Wa hadza dinu Ibrahim alaihi salatu wassalam. Padahal inilah agama Nabiullah Ibrahim, yaitu agama monoisme. Yahudi itu juga sama. Yahudi itu sebagian sekte memang menyembah Uzair, tapi tidak semuanya. Mereka masih monoisme. Tapi tadi kekufuran mereka adalah apa? Yang paling jelas, mereka tuh menyebut Allah. Mereka mengimani Allah. Jangan salah. Mereka menolak Nabi Isa dan menolak Nabi Muhammad. Sudah kufur ini. Satu saja Nabi kita ingkari, kufur kita. Nggak diterima Islam kita oleh Allah. Antum satu saja Nabi, aku nggak percaya Nabi. Siapa contohnya? Yang itu jelas-jelas sepakat itu Nabi. Saya nggak terima, nggak suka Nabi ini. Sama kita dengan Yahudi. Kalau Nasrani, jelas mereka menuduh Allah punya anak. Ditambah lagi tidak mengakui Nabiullah Muhammad SAW. Jadi Yahudi itu monoisme, ya. Mereka menyembah Allah, tapi mereka kufur. Ya. Dan pelajaran yang kita ambil dari orang-orang Yahudi salah satunya adalah kenikmatan itu bisa melelehkan. Mereka tuh orang yang dimuliakan oleh Allah dengan nasab. Meskipun mereka, bayangkan ketika terjadi pembuatan Tuhan dari emas diwujudkan dengan bentuk anak sapi oleh siapa? Samiri. Itu perbuatan kufur. Di zaman Nabi Musa dijumpai oleh Musa, tidak dibunuh, cuma dilepas saja. Tidak dibunuh, sudah diasingkan saja. Karena memang Yahudi diakui, senang atau tidak, mereka turunan Nabiullah Ibrahim. Dari keturunan siapa? Ishak. Ishak punya anak Yakub. Dari Yakub inilah, Yakub itu punya nama lain adalah Israel. Nama lainnya Yakub adalah Israel. Dari Yakub inilah seluruh nabi itu muncul, kecuali Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari siapa? Ismail. Ya. Dan Ismail juga sebenarnya keturunan siapa? Nabi Ibrahim, tapi dari istri Hajar, istri yang lain. Dan mereka tidak senang kalau Nabi itu dari keturunan saudara apa namanya? Ya, apa sebutnya? Kok tiri? Masa tiri? Beda ibu tapi bapaknya satu. Masa tiri? Apa namanya? Hah? Ya segitulah namanya. Intinya seperti itu. Jadi mereka ada hasad dan mereka merasa besar. Dan itu terjadi juga. Jadi nasab, ya,
nasab yang bagus dan sebagainya itu kalau tidak dibimbing dengan wahyu akan mengantarkan kepada kesombongan. Yang terjadilah kepada sekarang orang-orang Yahudi itu. Suka tidak suka mereka keturunan Nabi. Tapi Masya Allah ya, itu ujian bagi mereka. Annahu ala dinit tauhid. Nabi Ibrahim itu sebenarnya berada di atas agama tauhid. Sirah-sirahnya kita baca saja di kitab Al-Quran. Belum lagi apa yang disampaikan oleh para apa yang sebutnya yang mempelajari kitab suci lain itu apa namanya? Seperti Dr. Zakir Naik itu kristologi. Jadi mereka membaca kitab-kitab Injil ataupun Taurat, mereka menjumpai bahwasanya Nabi Ibrahim itu menyembah satu Tuhan. Wal bara'atu minasyirki wal musyrikin, dan Nabi Ibrahim itu berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang musyrik. Tapi ternyata dengan entengnya mereka mengatakan saya pengikut Ibrahim. Padahal Ibrahim itu hanya menyembah satu Tuhan, sedangkan orang-orang Nasrani menyembah 3 Tuhan. Nah, ini sangat berkebalikan ya. Aksuma alaihil yahud wan nasara, dan ini kebalikan dari Yahudi dan Nasrani. Baik. Wa aidan ma hadatsatil yahudiyyah wan nasraniyyah illa min ba'di Ibrahim biqurunin. Dan termasuk yang janggal, kita ketahui bahasanya Yahudi dan Nasrani itu ada setelah zaman Nabi Ibrahim. Agama-agama mereka itu ada setelah zaman Nabi Ibrahim, jauh sekali. Bagaimana mereka bisa menisbatkan agama tersebut kepada Ibrahim, padahal ajarannya sangat jauh berbeda. Fa kaifa tunsabu ilaihil yahudiyyah wan nasraniyah? Bagaimana cara memahaminya kalau Yahudi itu dinisbatkan kepada Ibrahim itu ya, kepada beliau dinisbatkan Yahudi dan Nasrani. Jadi sulit diterima ya. Gimana? Yahudi, Nasrani itu lahir jauh sekali setelah Nabi Ibrahim. Ajarannya pun juga beda. Kok bisa disandarkan? Hadza min akbahil kadzib. Ini termasuk tuduhan yang paling dusta, buruk sekali. Fattarihu yukadzibuhum, dan sejarah sudah mendustakan pernyataan mereka. Li'anna bainahum wa baina Ibrahim qurunan tawilatan, karena kita tahu bahwasanya di antara mereka orang-orang Yahudi dan Nabiullah Ibrahim itu ada kurun, ada masa yang panjang sekali. Wat Tauratu ma nazalat ala Musa alaihissalam. Kita tahu Taurat itu turun di zaman Nabi Musa alaihissalam, dan Nabi Musa jauh dari zaman Nabi Ibrahim. Wal Injilu ma unzila ala Isa alaihissalam illa ba'da Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kita juga tahu bahwasanya Injil itu turun pada Nabiullah Isa jauh sekali dari zaman Nabi Ibrahim. Oleh karena itu, kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ahlal kitab wa ahlul kitab lima tuhajjuna fi Ibrahim. Kenapa kalian memperdebatkan Nabi Ibrahim? Wa ma unzilatit Tauratu wal Injilu illa min ba'dih. Bukankah Taurat dan Injil itu diturunkan setelah zaman beliau? Afala ta'qilun? Apa kamu berpikir? Ini firman Allah untuk orang-orang Yahudi. Dan surat Al-Imran ayat 65. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu ta'ami kana halal li bani Israil." Perhatikan, seluruh makanan itu dulu itu halal untuk keturunan Israel, li bani Israil. Untuk keturunan Israel dulu itu halal. Illa, kecuali ma harrama Israilu ala nafsi. Kecuali yang diharamkan oleh Israel, maksudnya oleh Yakub, untuk dirinya sendiri. Min qabli tunazzalat Taurat, sebelum diturunkan Taurat.
Di situ Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan bahwasanya dulu tuh makanan-makanan tuh halal semua bagi Bani Israel, kecuali yang diharamkan oleh Nabi Ishak untuk dirinya sendiri. Jauh sebelum Taurat itu diturunkan. Nah, setelah Taurat diturunkan itulah beberapa makanan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hukuman bagi Bani Israel. Nah, kemudian ini kita akan jelaskan sedikit panjang di sini. Wa kadzalika kana fi hadhil ummah. Demikian pula yang terjadi pada umat ini. Man yansibu ma huwa alaihi minal batil ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian orang yang menisbatkan perbuatan batil mereka kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayada'ul ahadits al-makdzubata linusrati batilihi. Mereka meletakkan atau membawa hadis-hadis yang batil untuk menolong kebatilan mereka. Maksudnya apa? Untuk mendukung kebatilan mereka. Seperti tadi masalah jimat. Ya, ini saya kisahkan yang saya sebutkan di awal. Bagaimana orang berbuat dosa nyata-nyata berselisih dengan syariat, bertentangan dengan syariat, ada saja dalilnya. Konyol pokoknya, Pak. Ini terjadi dulu, saya masih ingat, mungkin di sebagian zaman juga masih ingat. Ada sebagian tokoh ya, sudah meninggal, semoga Allah mengampuni beliau. Ghafarallahu. Tokoh ini besar, lahir di Jawa Timur, sudah meninggal. Pernah menjabat posisi yang sangat strategis di Indonesia. Saat itu saya masih ingat sekali, banyak sekali statement beliau, sikap beliau yang bertabrakan dengan syariat. Bahkan dalam sesi tanya jawab bertemu dengan mahasiswa pun sangat pandai sekali membantah atau mengcounter dari para mahasiswa itu. Saya masih salah satu contoh, belum ke intinya. Ditanya, wahai Gus, dulu saya pernah baca hadis di zaman Umar bin Khattab itu, Umar itu nggak bisa tidur, Gus. Jadi beliau itu keliling Madinah untuk memastikan umatnya atau rakyatnya sejahtera enggak. Nah, Anda sebagai seorang yang agamis gitu, apa yang sudah Anda lakukan? Jawabannya sangat sederhana. Ya beda. Madinah dulu berapa rakyatnya? Sekarang Indonesia berapa juta? Ya, berapa juta rakyatnya? Saya suruh keliling seluruh Indonesia. Ya nggak bisa, nggak sama. Udah gitu dong jawabnya. Nah, ini contoh. Nah, yang saya kisahkan ini pembelaan oleh pengikutnya. Wanyol pokoknya. Jadi ketika disebutkan kesalahan-kesalahan beliau bertabrakan dengan syariat, ya, sikapnya, keputusannya, statementnya, apa katanya? Antum tahu kisahnya Nabi Musa dengan Nabi Khidir? Persis terjadi zaman kita katanya. Nabiullah Musa itu melihat segala sesuatu dengan syariat. Dibunuh. Oh, ini menurut syariat celah, harus diingkari. Nah, kalian itu kayak Musa itu kan. Setiap apa yang dilakukan beliau dicela. Kita itu seperti Musa dan beliau itu seperti Khidir katanya. Jadi beliau punya alasan jauh ke depan katanya. Jadi kalau sekarang antum melihat perbuatan beliau itu, statement beliau itu bertentangan dengan syariat, tahan, sabar, seperti sabarnya Musa dengan Khidir. Subhanallah, ini sulit dibantah, konyol sekali memang. Iya, mereka sudah menyamakan figur tersebut dengan Khidir. Hakon, Anda masih ingat sekali itu. Nah, ini bantai gimana kira-kira? Antum kalau seperti itu dibantah gimana? Sulit. Ya. Makanya itu jahiliyah, itu sikap jahiliyah, dan selalu akan hadir lagi seperti itu. Hal-hal yang aneh. Ya. Akhirnya, ya itu karena lahir dari keyakinan ada syariat, ada ma'rifat atau hakikat, ada ma'rifat dan sebagainya. Ini kalau sudah ketemu dengan seperti itu, rusak lah. Dan ada orang-orang yang masih meyakini hal semacam itu. Rasanya
kita itu hanya mengikuti syariat, adapun hakikat itu ya seperti halnya Khidir seperti itu. Dan orang-orang masih meyakini ada orang yang punya kemampuan atau apa istilahnya kelebihan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita sambung sedikit. Silakan azan dulu, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in wa ba'du. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Demikian tadi penjelasan dari syarah poin yang ke-16 yang ke-17, bahwasanya di antara sikap jahiliyah yaitu mereka menisbahkan perbuatan batil kepada para nabi, dan ini tidak khusus para nabi ya, jadi tidak terbatas kepada para nabi, tapi bisa juga orang-orang soleh. Itu termasuk kebiasaan yang jelek, termasuk kebiasaan orang-orang jahiliyah, yaitu kalau mereka berbuat salah mereka berdalih dengan perbuatan nabi. Dan ini sebuah contoh saja ya, tapi kita tidak mengatakan beliau jahiliyah. Hanya saja kisah ini dibawakan oleh salah satu ustadz kita untuk memberikan contoh bahwasanya tidak ada yang namanya makhluk setelah Nabi Muhammad SAW itu maksum. Ya, ini kisahnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah
rahimahullah. Antum kalau belajar tentang beliau, sepertinya beliau nggak punya celah. Nggak punya celah. Di dalam kitab-kitab manaqib, biografi beliau, hampir nggak ada celah orang ini. Solihnya, amalnya, ilmunya, masya Allah, pokoknya nggak punya celah. Celah kalau di hadapan musuhnya, oh ya celahnya banyak. Tapi di kalangan Ahlussunnah hampir sulit mencari kesalahan beliau dalam perbuatan maksudnya. Kalau hukum-hukum fikih, perbedaan hukum itu ada saja, termasuk salah satunya yang masih saya ingat, beliau pemilik pendapat atau pemilik qaul bahwasanya sholat jamaah itu syarat sholat atau syarat sahnya sholat. Berat banget ini. Jadi kalau antum sholat sendiri di rumah itu tidak sah tanpa uzur. Jadi menganggap beliau berpendapat bahwasanya sholat di masjid itu termasuk syarat sahnya sholat, bukan hanya wajib, lebih di atasnya lagi syarat. Jadi kalau antum sholat di rumah dosa dan sholat antum tidak dihitung. Itu salah satu. Beliau punya beberapa qaul yang infiradan bih, maksudnya beliau sendiri yang berpendapat seperti itu. Bahkan beliau disebut sebagai mujtahid mutlak karena sangat cerdas dan banyak pendapat-pendapat serta kaidah-kaidah yang lahir dari beliau. Meskipun beliau dibesarkan dengan mazhab Hambali dan beliau memang banyak mengambil manfaat dari mazhab Hambali, tapi beliau itu merdeka dalam artian dalam berpendapat tidak terikat dengan salah satu mazhab. Nah, di dalam sebuah kisah itu disebutkan Ustaz Firanda, ya, saya ingat dalam sebuah kajian untuk memberikan contoh perbuatan salah beliau. Suatu saat beliau pernah diajak debat oleh beberapa imam di zaman beliau, dan imam itu membawakan kitabnya tebel gitu. Sampai kalau di depan Syekhul Islam diambil, dibanting langsung dilempar kitab itu. Ini kan secara adab kesalahan ini. Tapi Syekhul Islam itu orang cerdas. Ya, Syekh, di situ ada kalamullah, di situ ada hadis Nabi, Anda banting gitu ya, Anda lempar. Apalah saya dengan Musa saja lauh dibanting katanya. Jadi beliau berdalil dengan kesalahan Nabi Musa. Paham? Nggak paham kan? Jadi Nabi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu berbuat salah, diingatkan tidak mau gitu loh. Itu ada kalamullah di situ, di kitab itu ada kalamullah, ada hadis juga, kok dilempar gitu loh. Beliau membela diri. Siapa saya? Musa saja ngelempar lauh, di situ ada kalamullah dilempar. Musa pernah marah dan dilempar lauh. Jadi beliau berdalil dengan tapi saya nggak mengatakan beliau termasuk di sini ya. Sudah saya garis bawahi ya. Jadi ada sisi-sisi yang kita perlu ketahui bahwasanya ketika kita jatuh kepada kesalahan, jangan berdalil dengan kesalahan yang serupa, meskipun itu dikerjakan oleh orang solih. Ini yang sering kadang terjadi. Jadi kita mencari pembenaran. Oh itu aja juga gitu. Nah ini tidak boleh. Tahu itu salah ya jangan dinisbatkan kepada orang tersebut. Tahu itu sebuah perbuatan yang salah. Nah ini yang bisa kami simpulkan dari pembahasan sore hari ini atau malam hari ini, yaitu tentang permasalahan bagaimana menisbatkan kebatilan tersebut kepada para nabi, dan itu termasuk perangai jahiliyah. Ingat ya, ini termasuk sikap atau perangai jahiliyah. Jadi kalau kita punya sikap seperti itu berarti pada diri kita ada benih jahiliyah, dan itu harus dijauhi, bukan dipelihara tapi dijauhi, yaitu menisbatkan kebatilan kepada orang-orang soleh. Meskipun itu ketergelinciran mereka, terlebih lagi itu ketergelinciran mereka, maka jangan sampai kita mengambil ketergelinciran mereka untuk membenarkan amaliyah kita yang batil. Ya, seperti halnya contohnya kita mau menikahi seorang perempuan, diajak kawin lari contohnya. Enggak apa-apa. Sah kok menurut mazhabnya Abu Hanifah. Kita tahu itu ketergelinciran beliau, jangan dijadikan dalil. Ini jahiliyah, ini apa ya namanya, cara berpikir orang-orang jahiliyah, itu milih-milih fatwa. Dan ini berlaku untuk kita semuanya ya. Kita jangan mencari fatwa-fatwa yang ringan.
sudah tahu nasihat dari ustadz ini demikian, cari lagi yang pokoknya sampai sesuai kita. Ini bahaya, terutama bagi pengurus-pengurus ini ya. Jadi demi menyenangkan orang, aduh kok pendapat ustadz ini kok kayaknya nggak cocok, nggak relevan. Cari lagi. Subhanallah, ini orang-orang seperti ini, yang model-model seperti itu, cari tatabu'ur rukhas, mencari pendapat yang ringan. Itu ada benih jahiliyah di dalam dirinya. Ya, jangan mencari pendapat-pendapat yang ringan. Pengen nikah tanpa wali, ambil pendapat Hanafi. Jadi antum nikah tanpa wali. Bisa antum nikah di Malang sana, ketemu mahasiswa, ya bisa. Sah menurut mazhab Hanafi, sah tanpa wali. Bayangkan, hati-hati ya. Dan ini tertulis di kitab-kitab fikih. Jadi tabiat seperti itu, perangai seperti itu ada, setiap kita tuh ada. Jadi suka mencari-cari yang mudah gitu. Nggak cocok, cari lagi pendapat, ada, ternyata ada khilafnya. Dan ini termasuk penyakit yang disebutkan oleh para ustadz kita, selalu berdalil dengan khilaf untuk membenarkan pendapat itu salah. Ini perlu digarisbawahi. Jadi ketika dia mengambil pendapat, jangan mengatakan oh ini khilaf hanya untuk membolehkan pendapat tersebut. Ingat, yang diperintahkan oleh Allah adalah wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah. Jadi khilaf itu untuk dikembalikan kepada kitabullah, bukan untuk dijadikan dalil bahwasanya ini boleh karena ada khilaf. Musik boleh karena ada khilaf. Ini tidak boleh, ini sikap jahiliyah. Ya. Apalagi yang diperselisihkan kemudian akhirnya diterjang isbal, oh ini ada khilaf, boleh. Jadi setiap yang ada khilaf dia pilih sebagai pendapatnya untuk mengambil yang ringan. Celaka seperti ini. Ya. Nah, termasuk tadi nikah tanpa wali. Ini ada khilaf ini, ada mengatakan boleh. Pilih pendapat yang seperti itu. Makanya kalau kita kumpulkan pendapat-pendapat seperti itu maka rusak. Rusak agama ini. Karena setiap imam, setiap ulama itu punya pendapat-pendapat yang nyeleneh kasarannya. Nah, itu kalau kita ikuti ya binasa agama kita ini. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.